Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Puspita Purwasari, NIM 180321100091. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan sedikit tentang program penyuluhan pertanian. Pada kali ini saya mengangkat tema yaitu pendekatan penyuluhan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara. Baik, selanjutnya saya akan memberikan informasi sedikit tentang program penyuluhan pertanian. Program adalah suatu program yang termasuk dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan pertanian sendiri adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menunjang program keberhasilan dari petani lokal dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya dengan menggunakan produktivitas produk pertanian yang lebih baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan program penyuluhan pertanian pada Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara tentunya memiliki sektor pertanian yang cukup baik karena luas yang dimiliki oleh Kabupaten Mana sangat cocok untuk dibuka atau dibangun lahan pertanian. Namun, dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Mana, terdapat beberapa hal yang harus diketahui, yaitu kinerja petani dan penyuluhan pertanian serta keberhasilan petani dalam sektor pertanian tersebut. Dengan ini, saya akan melakukan program penyuluhan pertanian dengan tujuan mengetahui kinerja petani dan penyuluhan pertanian serta keberhasilan petani dalam sektor pertanian di Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara. Output yang saya harapkan dari program penyuluhan pertanian yang dilakukan pada Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara adalah efisiensi dari produktivitas pertanian dan juga meminimalisir adanya alih fungsi lahan pertanian, sehingga petani di sana mendapatkan hasil yang optimal dan dapat memotivasi petani-petani muda untuk lebih berkreasi lagi di bidang pertanian. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik dari Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Mana ini terletak di Jazirah Sulawesi bagian tenggara, meliputi bagian utara adalah Pulau Munah dan sekelilingnya adalah pulau-pulau kecil. Luas dari dataran Kabupaten Mana seluas 2057,69 km persegi dan 205,769 hektar. Secara geologis, Kabupaten Mana terdiri dari beberapa batuan. Wilayah Mana bagian selatan terdiri dari tanah podosolik merah dan kuning. Sehingga Kabupaten Mana ini memiliki iklim wilayah yaitu iklim tropis dan dapat digunakan sebagai sektor pertanian di beberapa subsistem seperti tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan. Selanjutnya yaitu penduduk Kabupaten Mana. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 dari BPS, sebanyak 215,44 ribu jiwa yang terdiri dari 103,596 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 111.846 jiwa penduduk perempuan, dan juga jumlah rumah tangga sebanyak 47.534 rumah tangga. Sementara itu, berdasarkan angka risiko jenis kelamin tahun 2016, penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,62%. Dan dapat diketahui bahwa penduduk ini memiliki pekerjaan terbesar yaitu pada sektor pertanian. Selanjutnya yaitu kelembagaan yang ada pada Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara, yakni kelembagaan berupa formal maupun informal dari sebuah aturan, sistem, dan struktur insentif yang membentuk perilaku organisasi. Kelembagaan yang ada pada Kabupaten Mana, Sulawesi Tenggara ini sama halnya dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia, yaitu kelembagaan seperti Poktan dan kelompok tani lainnya. Intinya adalah
kelompok yang atau lembaga yang berada pada sektor pertanian. Baik, selanjutnya ya, potensi Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan literatur dan beberapa jurnal yang saya baca, dapat saya simpulkan bahwa lahan pertanian yang ada pada Kabupaten Muna ini memiliki sifat lahan yaitu existing, yang dimana lahan existing merupakan lahan yang berproduksi secara konsisten sepanjang tahun, sehingga lahan pertanian yang ada di Kabupaten Muna ini tidak ada namanya berhenti berproduksi. Misalnya dari tahun pertama yaitu ditanami dengan tanaman pangan, yang kedua hortikultura dan lain sebagainya, dan tidak ada jangka. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Dari beberapa literatur yang saya baca, terdapat beberapa isu permasalahan di lokasi Kabupaten Muna ini. Yang pertama yaitu keterbatasan benih, yang kedua ketersediaan pupuk bersubsidi, yang ketiga keterbatasan pengetahuan petani, dan yang keempat yaitu harga komoditas yang tidak stabil. Sehingga dari beberapa permasalahan tersebut saya mengambil isu strategis dari Kabupaten Muna, yakni isu strategis yang saya ambil berdasarkan permasalahan-permasalahan isu yang ada di yang sebelumnya. Saya mengambil masalah yang untuk digunakan. Baik, selanjutnya berdasarkan isu permasalahan yang sebelumnya, saya mengambil isu strategis yang akan saya tindak lanjuti, yakni terkait keterbatasan pengetahuan yang dimiliki petani di Kabupaten Muna tersebut. Dalam isu ini saya melihat bahwa tidak hanya petani yang memiliki keterbatasan, tapi kurangnya kepedulian dari penyuluhan pertanian dan potensi yang dimiliki dari penyuluhan pertanian di Kabupaten Muna menghasilkan kurangnya pengetahuan dari beberapa petani lokal yang memang tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Dengan demikian, saya akan membuat peta konsep tentang permasalahan tersebut. Saya memfokuskan pada sapi, pada komoditas peternakan yaitu sapi, yang terdapat pada gambar ini. Baik, di sini ada dari kinerja penyuluhan pertanian mencabang ke seluruh sampai hasil outputnya, yaitu keberhasilan peternakan pertanian di usaha peternakan sapi Bali ini. Saya akan melakukan penyuluhan pertanian dengan materi yakni penguatan atau pemberian motivasi pada petani, yang kedua pemberian materi pendidikan tentang olah lahan, yang terakhir yaitu pelatihan soft skill dan hard skill untuk para petani. Saya kira cukup sekian dari hasil presentasi saya tentang pemaparan program penyuluhan pertanian yang berada di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.